Ya, teman-temanku semuanya, 6 pinjol ini tidak usah kalian bayar yang sudah terlanjur meminjam, sudah terlanjur telat bayar, bahkan sudah galbay mungkin karena besaran bunganya. Yang penting tidak usah ada bayar. Ya, ini bukan perintah dari saya, tapi pemerintah OJK beserta dengan yang lainnya pun juga ikut menyarankan buat teman-teman semuanya untuk 6 pinjol ini tidak perlu Anda bayar sama sekali. Sebenarnya bukan 6 aja teman-teman. Nanti kalau masih ada tambahannya, teman-teman boleh isi di dalam kolom komentar. Untuk pinjol yang pertama teman-temanku ada di sini, tapi bentar dulu. Yang belum mensupport channel ini sudah disupport belum teman-teman? Yang baru bertemu dengan channel ini mungkin bisa di like, di share dulu ya teman-teman semuanya ya. Karena satu supportan dari teman-teman itu menjadikan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi. Oke teman-teman, yang paling pertama adalah pinjol uang Indo. Saya perhatikan masih banyak teman-teman yang terjebak di pinjol ilegal satu ini teman-teman semuanya. Ya, itu saya nggak tahu kalian dapatnya dari mana, entah dari Play Store atau dari Google atau linknya dari mana, saya nggak tahu. Yang jelas, uang Indo tidak masuk di dalam daftar pinjol legal. Oke, mereka di luar dari pinjol legal, otomatis mereka ilegal. Tidak ada sebutan semi legal, semi ilegal, nggak ada. Ya, yang jelas mereka ilegal. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah pinjaman pasti. Ya, ini juga saya perhatikan teman-teman juga banyak yang terjebak di dalam pinjol ini dan pinjol ini juga menawarkan dengan banyak aplikasi di dalamnya. Habis itu dana amanah. Ya, ini juga pinjol yang tidak ada di dalam daftar pinjol resmi dan legal dari OJK. Habis itu uang no. Uang no ini saya rasa sudah berkali-kali diblokir gitu. Diblokir ganti nama, diblokir ganti nama, akhirnya sampai lagi di nama yang sebelumnya gitu loh. Ya, ini harus hati-hati. Yang ketiga adalah dana sekarang. Ini hampir sama kayaknya ya. Uang no kan sekarang juga gitu loh ya. Dana sekarang ya sama aja. Oke. Yang terakhir itu yang nomor 6 pinjaman aman, teman-teman semuanya. Ini Anda hindari 6 aplikasi ini. Kalau misalnya teman-teman yang lainnya ada juga di pinjol ilegal yang lainnya, boleh isi di dalam kolom komentar supaya teman-teman kita nanti juga membaca, juga memahami bahwasannya pinjol ini seharusnya dihindari gitu loh. Jangan dipinjam juga gitu loh. Kalau sudah terlanjur meminjam, seperti yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD, yaitu tidak usah dan tidak perlu dibayar. Kalau Anda diteror, Anda bisa melaporkan ke pihak yang berwajib. Anda dengarkan dulu ini. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan lembaga pinjaman online ilegal bisa dijerat secara perdata dan pidana. Mahfud juga mengimbau masyarakat yang terlanjur menjadi korban pinjaman online ilegal untuk tidak membayar pinjamannya dan segera melapor ke polisi. Kepada masyarakat bahwa dari aspek hukum pidana perdata kita bersikap pinjaman online pinjol ilegal itu ya ilegal, namanya juga ilegal, tapi bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga bisa dinyatakan batal atau dibatalkan. Yang kedua, kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar, kalau karena tidak membayar lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan. Gimana? Anda sudah dengarkan statement dari Bapak Mahfud MD. Memang Bapak Mahfud MD itu sekitaran 4 tahun yang lalu waktu masih di era kepresidenan Bapak Joko Widodo. Waktu itu karena sempat gencar-gencarnya teman-teman. Itu bertepatan dengan suasana COVID-19 juga waktu itu. Indonesia sedang ada bencana virus. Dan habis itu bersamaan dengan hal itu, pinjol ilegal ini makin merajalela dan OJK tidak mampu mengambil keputusan yang paling tepat sehingga Bapak Mahfud MD yang menjabat sebagai Kemenkumham waktu itu, dia mengambil satu kesimpulan bahwa pinjol ini tidak sah. Bisa kita bawa ke arah perdata dan bisa kita bawa ke arah pidana. Kita yang membawanya gitu loh, bukan mereka yang membawa kita. Jadi teman-teman semuanya, tadi pun saya juga masih banyak melaporkan teman-teman, banyak yang terjebak di uang Indo, dana amanah, pinjaman pasti, dan lain sebagainya. Saya berharap teman-teman semuanya berhenti untuk membayar. Tapi saya disclaimer dulu buat teman-teman, berhenti buat membayar, tidak perlu untuk dibayar, ini bukan berarti harus dipinjam. Karena saya takutnya teman-teman di media ini terlalu banyak komplotan mereka-mereka yang mengaku sebagai pembantu orang-orang yang telat bayar,
tapi malah mereka memanfaatkan. Ya, mereka menggunakan data Anda untuk meminjam di pinjol ilegal ini dan sengaja untuk tidak perlu dibayar lagi. Ya, ingat teman-teman semuanya, kita tidak membayar tapi bukan berarti harus kita sengaja untuk meminjam, dan itu sama aja kita dengan pencuri teman-teman semuanya. Tapi sebisa mungkin kita hindari pinjol-pinjol yang berbaur ilegal ini. Ya, karena mereka sangat ngeri teman-teman. Pengembaliannya sangat cepat. Kita pinjam hari ini, 4 hari ke depan kita sudah ditagih teman-teman. Dan itu nggak main-main gitu loh. Pinjam 4 juta cairnya 2,5. Nanti balikinnya melebihi dari 4 juta. Gila gitu. Ah, gila benar. Hal-hal seperti itu makanya harus dihindari teman-temanku. Jangan Anda pinjam. Kalau sudah terlanjur Bang, kalau sudah terlanjur ya sudah. Hentikan segala bentuk pembayaran dan ambil satu tindakan juga. Karena mereka biasanya selalu berpegang juga, hampir sama sih dengan yang legal, mereka berpegang juga pada data-data yang ada. Mereka lebih gencar dalam melakukan penagihan. Tapi teman-teman, saya saluknya sama pinjol ilegal ini ada juga sisinya yang saya juga angkat jempol 2 sama mereka. Kenapa angkat jempol 2? Seganas-ganasnya mereka dalam menagih teman-teman. Tapi yang saya herankan itu, mereka tidak pernah takut. Tidak pernah takut itu mereka dengan gentleman menyebutkan nama aplikasinya. Berbeda dengan Pindad Resmi. Pindad Resmi itu juga melakukan dengan hal yang sama, tapi tidak gentleman. Ya, tidak berani terang-terangan menyebutkan mereka dari aplikasi mana, nama aplikasinya apa, mereka tidak berani. Jadi kalau menurut saya pribadi, yang membedakan antara pinjol legal dan ilegal adalah yang ilegal kalau menagih mengancam menyebutkan nama aplikasi, yang legal kalau menagih mengancam tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Setuju teman-temanku semuanya? Pasti kalian banyak dong mendapatkan hal-hal seperti itu, banyak banget pasti. Nah, buat teman-teman, step yang harus kita lakukan kalau kita sudah terjebak di pinjol ilegal, mau tidak mau, ini wajib dan harus ganti nomor Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik. Ya, kalau untuk pinjol legal kan masih bisa kita toleransi lah gitu loh ya kan. Kalau mau ganti syukur, kalau nggak mau ganti nggak apa-apa. Tapi kalau pinjol ilegal harus Anda ganti. Ya, karena serangannya nauzubillah banget teman-teman. Serangannya itu mati-matian gitu loh. Ya, mereka tidak peduli mau Anda laporkan kemana, mereka juga tidak peduli gitu loh. Karena selama ini yang kita tahu, pemblokiran terhadap pinjol ilegal ini, entitas ilegal ini bukan kali ini aja, tapi jumlahnya sudah ribuan. Sehingga ya Satgas pasti itu sudah kebingungan pinjol apa yang mau diblokir lagi gitu loh. Karena yang mereka blokir selama ini hanya nama pinjolnya aja. Untuk data terbaru aja itu mencapai hampir 10.000 entitas yang sudah diblokir oleh Satgas pasti sepanjang mereka ada. Bayangin teman-teman semuanya. 10.000 entitas ilegal. Tapi manfaatnya bagi kita nggak ada teman-teman. Kenapa manfaatnya bagi kita nggak ada? Tidak ada statement yang mengeluarkan itu lagi setelah Bapak Mahfud MD yang menyampaikan pinjol ilegal tidak perlu bayar. Ya, hanya Bapak Mahfud MD lah yang menyampaikan di 4 tahun yang lalu. Sekitaran tahun 2021 kalau saya nggak salah teman-teman. Di akhir-akhir tahun juga lah, mungkin sekitaran bulan Oktober, November lah. Bapak Mahfud MD mengambil kesimpulan waktu itu. Karena memang ekonomi Indonesia sudah tidak baik-baik saja dan beliau melihat banyaknya orang yang mengakhiri hidup. Ya, banyaknya ekonomi yang ditumbangkan walaupun sekarang lebih banyak lagi sebenarnya gitu loh. Serigala berbulu domba ini kan lebih luar biasa teman-teman. Ya, pinjol-pinjol legal yang berkedok misalnya ingin membantu masyarakat padahal nggak ada. Masyarakatlah yang membantu mereka. Ya gak sih, dengan bunga tinggi kan sampai sekarang tidak teratasi itu, penagihan tidak beretika tidak teratasi. Tapi kita nggak bahasnya Pindad hari ini teman-teman, khusus video hari ini saja kita bahasnya untuk pinjol ilegal. Jadi apapun konsepnya, apapun dalihnya teman-teman semuanya, tidak usah Anda bayar. Hal yang harusnya Anda lakukan adalah patah-patahin kartu Anda itu. Ya, pindahkan data-data Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik, masuk dengan nomor baru, persetan dengan segala yang mereka ucapkan. Ya, nggak usah Anda dengarkan, walaupun nanti mereka serangannya ke media, serangannya sampai ke kontak darurat dan segala, nggak usah Anda dengarkan. Dan habis itu lagi, pinjol ilegal itu tidak akan mendatangkan Anda ke rumah teman-teman semuanya. Ya, mereka muncul di hadapan publik aja nggak berani, apalagi mereka sampai datang ke rumah Anda. Karena status mereka ilegal, status mereka tidak jelas. Ya, yang kedua adalah pinjol ilegal itu tidak mempunyai akses ke SLIK. Jadi nggak ada namamu yang akan di blacklist. Ya, kalau ada pinjol ilegal yang melakukan ancaman, namamu akan masuk ke dalam BI checking, cukup tertawa aja. Oke, karena yang mempunyai akses ke BI checking itu hanya pinjol legal dan itu pun baru berlaku belum sampai 1 tahun.
Berlakunya baru 31 Juli kemarin. Ya, belum sampai 1 tahun. Menjadi pelapor slik. Jadi pinjol ilegal nggak ada. Habis itu apakah pinjol ilegal mampu melaporkan kita ke penjara? Kalau mereka melaporkan kita ke pihak kepolisian untuk mempenjarakan kita, justru sebaliknya. Mereka lah yang akan kena karena status mereka tidak jelas. Ya, mereka tidak beri izin untuk menjalankan usahanya yang ada di Indonesia. Bagaimana mungkin dia memprosesmu ke pidana? Apalagi sampai ke perdata. Itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Makanya saya tadi sampaikan sama teman-teman semuanya, ambil satu kesimpulan, putus semua komunikasi yang terhubung. Dengan begitu, kamu akan terselamatkan. Tapi kalau kamu masih mempertahankan komunikasi yang ada, hancur. Ya, nggak ada pilihan lain selain hancur, teman-teman. Karena memang kekuatan mereka itu dari komunikasi. Apalagi pinjol ilegal kan. Data-data kita semuanya disadap, mulai data kontak, data log, data galeri, semuanya. Itu semuanya hampir dicuri, teman-teman. Ya, jadi proses-proses yang instan yang Anda bilang ini itu, ya seinstan itu juga data Anda akan tumpah kepada mereka. Karena kelicikan mereka tadi. Belum bunganya itu mencapai 100% dalam waktu 7 hari. Bayangin itu teman-teman semuanya. Pinjam 4 juta. Cairnya paling berapa lah? 2,5. Nanti dibalikin berapa? 5 juta. 100% enggak? Dalam waktu berapa hari? 7 hari. 4 hari kita sudah ditagih, teman-teman. Apa nggak menyala otakmu dibikinnya? Makanya jalan satu-satunya adalah putus semua komunikasi. Nggak usah takut. Tadi banyak yang bertanya tuh, Bang, di penjara nggak, Bang? Apa hubungannya dengan penjara? Nggak ada hubungannya gitu loh. Hutang-hutang ini nggak ada ranahnya penjara, teman-teman. Perdata, Bang, sah-sah aja. Tapi pinjol ini ilegal. Bukan legal. Kalau legal nggak ada masalah. Sedangkan legal aja untuk memprosesmu ke jalur hukum, itu mereka berpikir berlipat-lipat kali. Ya, harus berpikir sekian kali dengan matang. Karena waktu yang dihabiskan, biaya yang mau dikeluarkan, hasil keputusannya nanti. Kalau nggak mungkin dong ada yang namanya eksternal, pihak ketiga, FC lapangan. Kalau memang pinjol legal mau semuanya memproses kita ke jalur hukum, buat apa nih? Jasa penagih ini masih mereka pakai. Kan buang-buang anggaran mereka. Gitu loh. Tapi karena ketidakmampuan mereka dan pikir panjang mereka tadi untuk memproses Anda ke jalur hukum, makanya hal-hal seperti itu hanya tertuang dalam ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh debt collector. Ya, hari ini teman-teman, habiskan semua ketakutan-ketakutan yang ada. Kalau terjebak di pinjol ilegal, tidak usah dibayar. Udah, tapi jangan sampai dijadikan ini untuk ladang pencurian. Mentang-mentang ada video Bapak Mahfud MD menyampaikan tidak usah dibayar, malah Anda meminjam sebanyak-banyaknya. Akhirnya tidak usah dibayar. Saya juga tidak membenarkan hal itu, teman-teman semuanya. Tapi kalau sudah terlanjur terjebak, nggak usah gali lubang tutup lubang. Nggak usah dipaksain untuk membayar juga. Stop aja sampai di sana. Ya, karena dinegosiasi pun juga nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin, teman-teman. Karena statusnya ilegal udah sama dengan perampok aja. Dia ingin memerasmu. Makanya tinggalkan aja hal-hal seperti itu, biar mereka jera dan kapok juga untuk beroperasi yang ada di Indonesia. Oke teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menseimbangkan ketakutan teman-teman semuanya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu dicemaskan lagi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.